Shalom buat saudara-saudari yang terkasih, yang menjadi ayat renungan untuk kita saat ini tertulis di Roma pasal 5 ayat 3-5. Beginilah firman Tuhan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah ilustrasi di mana ada yang menderita tumor otak. Kalimat yang kudengar itu adalah pengalaman yang tidak pernah kubayangkan. 2 kali serangan rasa sakit di kepalaku membuat dokterku menemukan tumor jinak di otakku sebelum tahun kedua kuliahku. 4 tahun setelah diagnosis, hidupku menjadi semakin sulit. Pemeriksaan rutin, obat-obatan, tes percobaan, susah tidur, penambahan berat badan, dan frustasi mewarnai hari-hariku. Namun, Allah memberiku kekuatan menghadapi setiap hari yang baru. Kartu ucapan, email, telepon, kunjungan, dan doa membantuku menyadari betapa aku diberkati. Aku tidak sendirian. Aku dibesarkan di keluarga Kristen, rajin ke gereja, mengajar sekolah minggu, dan bergabung dalam persekutuan Kristen di kampus. Namun berjuang melawan penyakit ini menunjukkan kepadaku bahwa kemuliaan Allah dinyatakan lebih besar dari sebelumnya. Melalui penderitaan, kita belajar bergantung dan percaya pada rencana Allah. Kita dapat memancarkan tentang Allah kepada orang lain dengan menceritakan kekuatan yang kita dapatkan dalam Yesus. Tidak seorang pun ingin menderita, tetapi kita tetap percaya bahwa Allah selalu menyertai kita. Saudara-saudari yang terkasih, Paulus menyebutkan kesengsaraan sebagai salah satu berkat dari keselamatan kita dalam Kristus. Kata kesengsaraan menunjukkan kepada bermacam-macam pencobaan yang mungkin menekankan kita. Ini termasuk hal-hal seperti tekanan kebutuhan keuangan atas jasmania, keadaan yang kurang menguntungkan, kesusahan, penyakit, penganiayaan, penyalahgunaan, atau kesepian. Di tengah kesulitan-kesulitan ini, kasih karunia Allah memungkinkan kita mencari wajahnya dengan lebih bersungguh-sungguh dan menghasilkan roh dan sifat tabah yang mengatasi pencobaan hidup ini. Penderitaan menimbulkan ketekunan bahwa bukan membawa kepada keputusasaan, dan ketekunan itu menghasilkan sifat yang dapat diandalkan, dan sifat yang dapat diandalkan itu menghasilkan pengharapan matang yang tidak akan mengecewakan. Kasih karunia Allah mengizinkan kita memandang melewati persoalan kita kepada suatu pengharapan yang sungguh dalam Allah dan kedatangan Tuhan kita ke dunia untuk menegakkan kebenaran dan kekudusan di langit baru dan bumi baru. Sementara itu, Allah telah mencurahkan kasih-Nya ke dalam hati kita oleh Roh Kudus untuk menghibur kita dalam pencobaan dan mendekatkan kehadiran Kristus.
orang Kristen mengalami kasih Allah, yaitu kasih Allah bagi orang percaya dalam hati mereka melalui Roh Kudus, khususnya pada masa-masa sulit. Kata kerja dicurahkan menyatakan suatu keadaan yang masih berlangsung sebagai hasil suatu tindakan sebelumnya, yaitu Roh Kudus terus-menerus membanjiri hati kita dengan kasih. Pengalaman akan kasih Allah yang senantiasa hadir ini menopang kita dalam penderitaan dan meyakinkan kita bahwa pengharapan kita akan kemuliaan yang mendatang bukan harapan kosong. Kedatangan Kristus untuk kita adalah pasti. Maksudnya di sini ialah sengsara yang kita alami akibat penekanan dunia ini akan membuat kita semakin disiplin dalam iman, serta dengan sungguh-sungguh mengharapkan kasih Tuhan yang datang melalui Yesus Kristus sebagai Raja bagi kita. Selain itu, dengan iman yang terbentuk dalam kesengsaraan hidup kita akan menghasilkan roh yang tabah dalam diri kita dalam menjalani sulitnya kehidupan. Selain itu juga kita telah meneladani kasih Kristus melalui ketabahan yang kita punya bagi dunia ini. Hal ini yang mendorong kita untuk memprioritaskan Yesus sebagai Raja pembebas kita dari penderitaan yang ada di dunia ini.